Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uji normalitas data. Seperti kita ketahui, ini salah satu materi di statistik 2, di mana ini adalah termasuk ke dalam uji persyaratan analisis. Jadi ketika kita mau menganalisis sebuah data, maka syarat-syarat ini harus terpenuhi. Apa sih sebenarnya uji normalitas itu? Uji normalitas ini adalah dilakukan untuk mendeteksi apakah data yang akan digunakan sebagai pangkal tolak pengujian hipotesis merupakan data empirik yang memenuhi hakikat naturalistik. Jadi data yang kita ambil, data yang kita gunakan untuk menganalisis sebuah permasalahan, maka kecenderungannya adalah data ini harus normal, wajar, dan dengan kecenderungan berpola. Statistika berupaya untuk memelihara kewajaran tersebut dengan proses randomisasi pengambilan sampel. Betul, jadi yang namanya ngambil data dengan menggunakan sampel, maka kita berharap bahwa data yang kita ambil itu adalah data yang wajar, data yang normal, ya. Kecenderungan fenomena alami yang berpola seragam atau respon yang wajar tersebut memberikan data yang tidak jauh menyimpang dari kecenderungannya, yaitu kecenderungan berpola atau terpusat. Nah, untuk mengetahui bahwa data yang kita gunakan itu normal, wajar, terus kecenderungan berpola, kemudian seragam, ya, itu dilakukan dengan menggunakan uji normalitas, ya. Jadi populasi yang kita ambil atau sampel yang kita ambil itu kita harus lalui namanya proses uji normalitas. Ini dilakukan supaya data yang kita ambil itu tidak jauh menyimpang dari kecenderungannya. Dalam pendekatan statistika parametrik ada dua teknik statistika yang digunakan untuk uji normalitas, yaitu uji Lilfors dan dengan Chi kuadrat. Teknik Lilfors menggunakan pendekatan pemeriksaan data individu dalam keseluruhan atau berkelompok. Prosedurnya akan jadi rumit apabila jumlah data cukup banyak. Karena itu, teknik Lilfors biasanya digunakan untuk tentang data yang relatif sedikit. Sedangkan untuk data yang banyak atau yang besar, maka digunakan adalah teknik Chi square atau Chi kuadrat. Dengan menguji datanya harus dikelompokkan dulu. Jadi data itu ada data tunggal, data berbobot, sama data berkelompok untuk memudahkan proses pengolahan. Karena asumsinya normal, maka pengujian didasarkan pada pendekatan Stanin. Stanin ini adalah salah satu teknik pendekatan. Ini prosedur untuk menguji uji normalitas data. Yang pertama, kita harus merumuskan dulu formula hipotesanya atau hipotesisnya. Hipotesis itu sendiri adalah jawaban sementara. Dalam hal ini kita menguji normalitas data, maka jawaban sementaranya kan pertanyaannya, apakah data kita itu normal atau tidak? Maka jawaban sementaranya adalah H0, hipotesis nolnya itu data berdistribusi normal, maka alternatifnya atau hipotesis alternatifnya itu data tidak berdistribusi normal. Kemudian yang kedua adalah menentukan taraf nyata atau alfa. Hal ini digunakan untuk bisa kita menggunakan tabel Chi square atau tabel statistik. Jadi belajar statistik 2, teman-teman harus siapkan tabel statistik. Nah, tabel statistik itu adanya di mana? Di buku-buku statistik, di lampirannya tuh suka ada. Nah, bisa difotokopi atau dibeli bukunya, atau dengan searching atau googling tabel-tabel statistik itu ada semua. Nah, jadi setelah tarafnya tadi kita tentukan, maka kita bisa menentukan yang namanya S kuadrat tabel. Jadi kita akan coba uji normalitas data dengan menggunakan teknik Chi square. Maka Chi square itu S kuadrat itu nanti akan dari tabel, nilai dari tabel dibandingkan dengan yang perhitungan. Ini untuk mencari S kuadrat tabelnya ini sendiri seperti ini.
X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat 1 dikurangi alfa, koma derajat kebebasan. Berapa nanti nilainya? DK itu sendiri itu derajat kebebasan. Yang rumusnya adalah K-3. K-nya itu adalah banyaknya kelas interval. Dan kita udah bikin tuh data berkelompoknya ada berapa kelas intervalnya. Nah, itu nanti dimasukkan ke K. Itu baru nanti kita ketahui alfanya sudah diketahui tadi menentukan taraf nyata, kemudian DK-nya sudah ketahui, nanti di tabel chi-square, di tabel statistik akan muncul, kita akan tahu berapa sih sebenarnya untuk hasil dari X kuadrat tabelnya. Setelah X kuadrat tabel diketahui, lalu langkah selanjutnya adalah menentukan nilai uji statistik X kuadrat hitungnya. Jadi yang di tabel dibandingkan dengan yang di hitung, hasil perhitungan manual. Nah, rumusnya sih sederhana sebenarnya, yaitu penjumlahan dari OI dikurangi EI dikuadratkan dibagi EI. Ya, dengan OI itu adalah frekuensi hasil pengamatan pada klasifikasi, EI itu frekuensi yang diharapkan pada klasifikasinya. Jadi frekuensi hasil pengamatan, kemudian frekuensi yang diharapkan. Kalau frekuensi hasil pengamatan, OI itu sebenarnya sudah ada ya di awal. Ketika kita melakukan pengamatan, itu frekuensinya udah ketahuan. Hanya saja frekuensi yang diharapkan, ini nih yang harus kita cari. Prosesnya agak panjang. Ya, karena frekuensi yang diharapkan ini EI, tapi runutannya banyak. Nah, setelah hitung, kemudian X kuadrat hitung, kemudian menentukan kriteria pengujian hipotesis. Nah, ini kriterianya. H0 ditolak kalau X kuadrat hitungnya lebih besar atau sama dengan X kuadrat tabel. Kan X kuadrat tabelnya udah ketahuan, nanti X kuadrat hitungnya ketahuan, nanti dibandingin. X kuadrat hitung itu lebih besar atau lebih kecil, nanti akan muncul nih H0 yang ditolak apa H0 yang diterima gitu. Sama dengan kurva juga seperti ini. Ini X kuadrat tabel, nanti hasil perhitungannya lebih besar atau lebih kecil dari X kuadrat tabel. Kalau lebih besar X kuadrat hitungnya dari X kuadrat tabel, maka ini adalah penolakan H0. H0-nya ditolak. H0 tadi apa tuh? Distribusi normal. Kalau ditolak berarti tidak normal. Nah, sebaliknya, kalau X kuadrat hitungnya lebih kecil daripada X kuadrat tabel, maka daerah penerimaan H0. H0 diterima. Apa bunyi H0 tadi? Yaitu data berdistribusi normal. Nanti di sini kesimpulannya. Nih, kita langsung contoh ya. Ada 64 data nih. Nilai ujian statistika, dan sudah dibuat daftar distribusi frekuensi. Ingat-ingat pada saat statistik 1 sudah tahu bagaimana caranya membuat distribusi frekuensi. Nah, ini salah satu contoh kasusnya. Ini frekuensi, ini hasil pengamatan tadi OI ya. OI-nya sudah ada. Ini adalah tabel penolong. Ini kolom-kolom ini adalah kebutuhan untuk menentukan nanti. Nah, ini menentukan mean, X bar rata-rata. Itu statistik 1 juga sudah, simpangan baku juga sudah. Nah, X bar pada soal ini adalah sigma F kali XI dibagi N. Sigma F, jumlah dari perkalian F kali XI itu ini. Ini dijumlahkan. Nanti setelah dijumlahkan, ditaruh di sini. 3313 dibagi N-nya banyaknya data. Nih, ada 64. Hasil X barnya, ini X barnya 51,77 atau rata-ratanya 51,77. Simpangan baku juga di statistik 1 sudah diajarkan. Jadi di statistik 2 ini tidak perlu lagi. Tinggal kalian masukin saja dari tabel penolong ini jumlah-jumlahnya, lalu masukin ke rumus. N-nya berapa, sigma F kali XI kuadratnya yang mana. Nah, ini tinggal dijumlah-jumlahin ya. Hasilnya adalah 10,14. Lalu kita akan membuat daftar distribusi frekuensi yang diharapkan, EI-nya. Di langkahnya banyak. Yang pertama, kita tentukan dulu batas kelas. Batas kelas dari kelas interval, yang terendah sama yang tertingginya, yaitu yang terendahnya ada angka skor kiri kelas interval pertama dikurangi 0,5. Ini sementara angka skor kanan kelas interval ditambah 0,5. Sehingga didapat batas kelasnya ini berubah. Jadi batas kelasnya itu 26,5 itu didapat dari 27 dikurangi 0,5. Kemudian yang 33,5 sampai dengan 75,5 ini adalah batas kelas interval atasnya.
ditambahin dengan 5. Ketemu nih batas kelasnya. Setelah batas kelas ketemu, kita akan mencari nilai z-score untuk batas kelas interval. Di batas-batas kelas ini kita cari z-score-nya. Z-score itu rumusnya gini, batas kelas dikurangi X bar dibagi simpangan baku. Kenapa tadi kita ngitung X bar, kita ngitung simpangan baku? Karena dibutuhkan pada saat kita mencari nilai z-score untuk batas kelas interval. Tinggal masukin aja. Batas kelas pertama 26,5 tulis di sini. Dikurangi X barnya tadi 51,77. Simpangan bakunya 10,14. Maka hasilnya adalah min 2,49. Nah, kita bikin tabel lagi nih z-score-nya. Min 2,49. Yang kedua juga sama, Z batas kelasnya 33,5, X barnya 51,77, kemudian 10,14 untuk S-nya. Hasilnya minus 1,80. Dan seterusnya sampai dengan yang 75 dikurangi 5177 dibagi 10,14, hasilnya ini 2,34. Lalu setelah Z-score-nya sudah diketahui, kita cari luasnya nih. Ya, ada tabelnya, tabel kurva normal. Nanti di tabel statistik ada, ya. Kita akan mengetahui luas untuk Z ini berapa dari tabel kurva normal. Ini hasilnya, caranya gini. Ini tabel statistik, nanti ini ada tabel kurva normal. Di sini ada Z, kemudian ini ada kolom 0 1 sampai dengan 9, kemudian Z untuk baris ya, untuk barisnya adalah 0,0 sampai dengan 2,4. Dan seterusnya. Kita lihat, perhatikan. Tanda negatif ini kita abaikan dengan mutlak, karena di tabel kurva normal itu tidak ada negatifnya. Maka kita ambil adalah di positif. 2,49. 9 digit kedua di belakang koma itu menunjukkan kolom. Z kolom. Nanti 2,4-nya baru di barisnya nih. Cari 2,4. Ininya 9, maka ketemunya adalah 0,4936. Luas Z yang min 249 ini 0,4936. Terus minus 180 juga. Berarti kan digit keduanya di angka 0, berarti sini nih di kolom ini nanti kita cari nih. Cuman ini 1,8 di sini. 1,8 berarti di antara ini kan. Nah, nanti kita temu titik ketemunya nih berapa, hasilnya 0,461 sampai dengan terakhir ya. Jadi setelah kurva normal, luas kurva normal ini diketahui, maka sekarang kita cari luas tiap kelas interval. Seberapa luas kelas intervalnya? Perhatikan ini karena ada proses perpindahan. Simple, tinggal penjumlahan dan pengurangan. Untuk kelas yang pertama, luas tiap kelas interval yang pertama itu didapatnya dari 0,4936 dikurangi kelas berikutnya 0,4641. Hasilnya 0,0295 di sini. Jadi atas dikurangi bawah, taruh di sini luas tiap kelas intervalnya. Begitupun terus 0,4641 dikurangi bawahnya. Hasilnya ini. Terus 0,3665 dikurangi 0,1628 nih. Bawahnya 0,2037. Nah, pada titik 0,1628 itu bukan dikurangi tapi dijumlahkan dengan bawahnya. Kenapa? Perhatikan, 0,1628 ini adalah punyanya 0,42. Jadi perpindahan dari negatif ke positif, maka ini harus dijumlahkan. Ya, luasnya 0,1628 ditambah 0,1064. Tandanya adalah ini, perpindahan tanda dari negatif ke positif, maka luas kelasnya adalah ditambahkan 0,1628 ditambah 0,1064. Nih hasilnya. Taruh 0,2692. Nah, setelah tanda negatif menjadi berubah jadi positif, maka kalau tadi yang negatif ini atas dikurangi bawah, sekarang kebalikannya. Bawah dikurangi atas. Nih, 0,4904. Nih, atau enggak tadi lanjutnya tadi ya. Ini berarti kan 0,3315 dikurangi 0,1064 nih. Hasilnya ini. 0,4505 dikurangi 0,3315. Ini hasilnya dan seterusnya. Maka luas kelas intervalnya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tadinya 8 menjadi 7 kelas. Balik lagi seperti soalnya ada 7.
Nah, sekarang kita tinggal cari frekuensi yang diharapkan, yaitu luas tiap kelas interval nih hasil yang tadi dikali 6411, 0,0295 kali 64. 64 dari mana? Yaitu banyaknya data n-nya tadi di soal awal. 0,295 dikali 64 hasilnya 1,89, terus dikali semua. Terakhir 0,0399 dikali 64 hasilnya 2,55. Nih, bikin tabel frekuensi yang diharapkan dari pengamatan. Sebenarnya bikin tabel beginian, tapi menentukan batas kelas tadi ada caranya. Menentukan Z-nya, Z-score-nya ada caranya. Luas 0 sampai Z-score-nya juga ada caranya. Terakhir luas tiap kelas interval juga ada caranya. Dan EI itu juga ada caranya. OI dari mana? OI itu adalah frekuensi pengamatan di awal tadi. 1913 itu dari pengamatan nih soalnya nih. 1913 sampai 2. Ya. Itu sudah ketemu nih EI sama OI-nya, tinggal masukin ke rumus. Ya, nanti dulu rumus untuk menghitungnya. Sekarang kita coba merumuskan formulasi hipotesisnya. H0 data berdistribusi normal, HA data tidak berdistribusi normal. Menentukan taraf nyata dan C kuadrat tabel. Nih, pertama kita cari dulu nih S kuadrat tabelnya berapa. Tadi di soal taraf nyatanya alfanya adalah 0,05. DK-nya sama dengan K-3 sama dengan 7. Tadi kelasnya ada 7. Tulis di sini ya, bener nggak ada 7. Nih ada 7 nih, 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7. Nah, baru kita kurangi 3. Ini sudah standar bakunya sama dengan 4. Kita lihat nanti di S kuadrat tabel. Ini teman-teman nanti tolong difotokopi atau beli tabel statistiknya supaya nanti bisa ngebacanya. Nah, berarti tinggal masukin aja 1 dikurangi 0,05 sama dengan 0,95, DK-nya 4. Nanti di statistik itu ngelihat kalau 0,95 derajat kebebasan 4 atau alfanya 0,95 derajat ke 4, nilainya segini nih. Nanti kita pada bab pembaca tabel ya. Ini 9,49. X kuadrat tabelnya adalah 9,49. Lalu kita menentukan kriteria pengujian. Tadi itu H0 ditolak jika X kuadrat hitung lebih besar dari atau sama dengan X kuadrat tabel. Lagi-lagi kita X kuadrat tabel udah ketahuan kan tadi 9,49 nih. Tinggal kita nyari X kuadrat hitungnya nih berapa. Ya tinggal masukin rumus. Yang tadi nih hasil ini kita masukin rumus. EI OI udah ketahuan, tinggal masukin rumus. Rumus untuk C kuadrat hitung, X kuadrat hitungnya. Nih, rumus tadi ya. 1 itu dari mana? Dikurangi 1,89 dia kuadratin dibagi 1,89. OI ini adalah didapat dari sini. OI ini 1. EI-nya 1,89 nih. Tuh. 1,89. 1 dikurangi 1,89 dikuadratin dibagi 1,89. Yang kedua juga sama nih. 9 dikurangi 6,25 dikuadratin dibagi 6,25. Terus sampai dengan kelas terakhir yaitu 2,5. 2 dikurangi 2,55 dikuadratkan dibagi 2,55. Hasil X kuadrat hitungnya adalah 3,67. Nah, kesimpulannya gimana? Kita masukin aja di sini. Hitungnya 3,67, tabelnya 9,49. Berarti kan ini lebih kecil daripada 9. Maka C kuadratnya, maka H0-nya gagal ditolak nih, kriteria tadi nih. X kuadrat hitungnya lebih kecil daripada X kuadrat tabel. H0-nya diterima ya, atau gagal ditolak bahasa statistiknya. H0 diterima, artinya kalau H0 diterima, balikin lagi di sini. Ini yang diterima, data berdistribusi normal. Begitu. Dengan taraf nyata 5%. Oke, itu berarti kita sudah tahu bahwa data ini adalah normal. Sebagai persyarat analisis untuk melakukan analisa baik korelasi atau regresi, maka ini bisa dilakukan. Baik, mungkin itu saja penjelasan tentang uji normalitas. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kita masih sama-sama belajar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.